Shalom sahabat-sahabat terkasih dimanapun berada. Selamat malam dan selamat datang di channel Alkitab 1 Menit, sahabat setia Anda dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sangat senang sekali bisa menemani Anda malam hari ini dalam renungan yang bertema mengampuni dosa dan menyembuhkan penyakit. Dari Injil Lukas pasal 5 ayat 24 sebagai tema utamanya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sahabat Alkitab, bagaimana kabar kalian semua? Silahkan tulis kabar Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga bagikan permohonan doa Anda agar kita bisa saling mendukung dan menguatkan dalam kasih Tuhan. Sebelum kita memulai, marilah kita tundukkan kepala dan masuk dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu malam ini dengan hati yang rindu. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat kami merenungkan firman-Mu, Roh Kudus pimpin agar kami hatinya terbuka untuk menerima kebenaran-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan dalam setiap perkataan dan perenungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita lanjut, sahabat Alkitab, izinkan kami memperkenalkan kembali channel ini. Alkitab 1 Menit adalah ruang rohani Anda untuk belajar firman Tuhan dengan sederhana dan mendalam. Kami ingin menjadi sahabat Anda dalam perjalanan iman Kristen dan Alkitab. Dukung pelayanan ini dengan subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang diberkati. Jangan lupa tulis pertanyaan, tanggapan, atau pokok doa Anda di kolom komentar atau live chat. Mari kita membangun komunitas iman yang saling menguatkan. Renungan malam dan doa malam ini selalu dinyatakan kepada kita di jam 7 malam waktu Indonesia Barat setiap harinya. Jangan lewatkan, silahkan aktifkan notifikasinya supaya tidak ada renungan yang terlewatkan. Judulnya adalah mengampuni dosa dan menyembuhkan penyakit. Injil Lukas pasal 5 ayat 17-26 kami bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, sahabat semua. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu."
Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Sahabat Alkitab, kisah dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 tersebut menggambarkan peristiwa yang luar biasa. Kita melihat sekelompok sahabat membawa seorang yang lumpuh kepada Yesus. Mereka menghadapi banyak rintangan, kerumunan orang yang padat, tidak ada jalan masuk, tapi iman mereka tidak goyah. Mereka naik ke atap, membongkar bagian atas rumah, dan menurunkan sahabat mereka tepat di depan Yesus. Dan respons Yesus sangat menggetarkan. Ia berkata secara tegas, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-20 dari Injil Lukas pasal 5. Bayangkan, sebelum Yesus menyembuhkan tubuh fisiknya, dia menyembuhkan jiwanya terlebih dulu dengan mengampuni dosa orang lumpuh tersebut. Dari kisah ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, iman terlihat dari tindakan. Yesus tidak hanya mendengar doa dalam hati mereka, tetapi ia melihat iman mereka melalui tindakan-tindakan mereka. Sahabat-sahabat ini tidak menyerah. Pertanyaannya, bagaimana tindakan kita menunjukkan iman kita hari ini? Yesus melihat iman mereka yang naik ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Iman kita juga demikian, terlihat dari perbuatan-perbuatan kita. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Yang kedua, Yesus mengetahui pikiran kita. Orang-orang Farisi mempertanyakan kuasa Yesus dalam hati mereka, tapi Yesus mengetahuinya. Luar biasa bukan? Apa yang kita simpan dalam hati, kekhawatiran, dosa, atau keraguan, semua diketahui oleh Yesus Kristus. Apakah kita berani membawanya kepada Yesus? Ingat, Yesus mengetahui pikiran mereka yang berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yesus juga tahu apa yang sedang kita pikirkan dalam hati kita. Dia adalah Allah yang menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya yang kekal, maha besar, maha tahu, maha hadir. Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?" Yang ketiga, Yesus memiliki kuasa yang tak terbatas. Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan penyakit. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Apakah kita percaya pada kuasa-Nya untuk mengubah hidup kita? Bagi Yesus, semuanya nampak lebih mudah. Bahkan tidak ada yang mustahil. Baik mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Mengampuni dosa berarti menyamakan diri dengan Allah, sama dengan penghujatan atau penistaan, melanggar hukum agama, dan menyembuhkan orang lumpuh sehingga bisa bangun dan berjalan kembali, itu melanggar hukum alam. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Bagi Yesus, semuanya mudah. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus, karena Dialah Allah. Sahabat Alkitab, mari kita renungkan bersama. Apa halangan dalam hidup Anda yang mungkin menghambat Anda datang kepada Yesus?
Adakah dosa dan kekhawatiran yang Anda butuhkan untuk dibawa kepada Yesus? Bagaimana tindakan Anda menunjukkan iman Anda kepada orang-orang lain di sekitarmu? Malam ini, marilah kita percaya bahwa Yesus Kristus bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga memberikan pemulihan total, baik dalam jiwa maupun tubuh kita. Amin. Sebagai penutup malam ini, ingatlah ayat emas ini dari Lukas pasal 5 ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Sahabat Alkitab, ayat ini mengingatkan kita untuk percaya bahwa kuasa Tuhan cukup bagi setiap pergumulan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami malam ini. Engkau mengampuni dosa kami dan memulihkan hidup kami. Kami serahkan setiap pergumulan, dosa, dan sakit hati kami kepadamu. Tolong kami untuk hidup beriman seperti para sahabat dalam cerita ini, yang berani datang kepadamu dengan iman yang teguh, yang berani membawa sahabatnya yang lumpuh kepada Yesus. Kami berdoa bagi setiap sahabat yang sedang menonton, berkati keluarga mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan berkati, dan setiap langkah hidup mereka Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Alkitab, Tuhan Yesus menyertai Anda semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Tetap percaya, tetap berharap, dan tetap beriman.